Yang namanya perius itu mengambil konten video berarti kan harus ada yang dirubah. Yakin gak asik aman? Karena sudah saya coba. Aman teman-teman. Walaupun tidak bisa menampilkan wajah, hanya bisa menampilkan audio, tetaplah semangat. Bagaimana caranya? Terus pelajari, karena pada suatu saat teman-teman akan mengerti sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kak Asik, yuk insya Allah apapun dan bagaimanapun keadaannya, baik saya secara pribadi atau teman-teman yang kebetulan sedang menonton konten video ini, insya Allah yakini kedepannya bahwa kita harus selalu asikin saja. Biar apa? Ya tentu biar kita tetap bahagia dan semangat. Ini untuk teman-teman yang mengeluh, Kak Asik ingin cepat monetisasi kok lama banget. Wajar sekali, saya juga dulu seperti itu. Kak Asik bagaimana caranya ya? Saya sudah maksimal membuat konten video, yang menontonnya masih saja sedikit. Itu juga wajar. Kak Asik, aku sih pengen membuat terus konten video, tapi sebetulnya aku susah bicara di depan kamera, apalagi menampilkan wajah. Bagaimana Kak Asik? Apakah itu halangan? Bukan halangan, karena membuat konten video itu kita tidak harus selalu menampilkan wajah. Kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa konten video yang tidak menampilkan wajah katanya sangat rawan dengan yang namanya di-banned, sangat rawan dengan yang namanya penolakan monetisasi. Kata siapa? Apakah yang berbicara seperti itu bisa menjabarkan alasannya kenapa? Ini saya berbicara ya bukan berarti menentang pendapat orang itu, bukan. Wong saya ngomong kan tidak ditujukan kepada siapa-siapa. Balik lagi bahwa ini pengalaman saya sendiri, bahwa membuat konten video dalam channel yang berbeda Kak Asik, yaitu tentang konten-konten video Islami. Kak Asik tidak pernah menampakkan wajah, di situ hanya audio saja. Sementara sebetulnya antara audio, suara, ataupun dengan video berupa gambar, ini adalah menurut kekuatan pada indera manusia yang namanya mata dan telinga. Kalau konten videonya benar-benar tidak menarik, itu bertahan 3 menit saja menonton konten video sudah bagus teman-teman. Beda dengan telinga. Kalau telinga itu kan hanya pendengaran, walaupun tidak melihat ke konten videonya, tampilan ataupun konten videonya yang disuguhkan oleh konten kreator itu biasa-biasa saja. Akan tetapi apabila audio yang mengaji atau yang kironya suaranya indah, mendayu-dayu, bagus, tajwidnya kena, itu terus terang saja akan lebih kuat daripada menonton seperti ini. Karena apa? Audio sebetulnya akan lebih potensial dan menjanjikan manakala kita membuat sebuah produk. Maka dari itu kepada teman-teman, walaupun tidak bisa menampilkan wajah, hanya bisa menampilkan audio, tetaplah semangat. Bagaimana caranya? Terus pelajari, karena pada suatu saat teman-teman akan mengerti sendiri. Ternyata bahwa konten video tidak menampakkan wajah pun itu sangat potensial. Sudah dibuktikan oleh Kak Asik sendiri, alhamdulillah. Selanjutnya teman-teman, bahwa kita membuat konten video itu sebetulnya jangan terlalu banyak menonton konten video orang lain ingin meniru manakala mentalnya belum siap. Karena kenapa? Ketika kita ingin membuat konten video, mencari rujukan, kemudian mencari dan menemukan sebuah konten video yang mengarahkan kita, di dalam mengarahkannya itu adalah tidak jelas, kemudian berbelit-belit, dan diterimanya oleh otak kita, kok ini terasa malah makin rumit. Nah, seperti itu. Kemudian buka-buka lagi yang lain, tambah lagi kesulitan. Bukan berarti itu melarang untuk menonton konten video orang lain. Bukan itu intinya. Manakala kita akan menonton konten video orang lain untuk menambah wawasan, ininya ada di kita pengaturannya. Kalau memang kita tidak suka, kalau memang kita tidak bisa mengikuti, sudah jangan dipikirkan. Jadi ambil saja yang pentingnya. Kemudian aplikasikan. Toh kita meniru daripada orang lain, mengambil konten video dari orang lain, masa kita harus menjiplak sepenuhnya? Itu kan plagiat. Walaupun memang tidak akan terjadi apa-apa, karena sebetulnya di dunia ini tidak ada yang original. Mungkin konten kreator atau YouTuber yang sudah ternama sangat bagus sekali begitu menyuguhkan konten videonya dengan editingnya yang canggih, dengan transisinya yang keren. Kak Asik jamin itu adalah bukan original penemuan dirinya, akan tetapi
mengambil rujukan-rujukan dari beberapa konten video. Apakah itu Kang Asik wajar? Sangat wajar. Apakah itu Kang Asik bagus? Sangat bagus. Karena apa? Ya balik lagi, jangankan membuat konten video. Toh kita membuat karya tulis ilmiah saja, menulis karangan saja, kita tetap harus mengambil rujukan dari orang lain. Mengapa demikian? Karena produk yang kita buat takut memang ketika mengambil dari orang lain, orang lainnya keberatan. Itu yang karya tulis. Kalau ditulis ya di dalam daftar pustakanya kan aman. Nah, seperti itu. Apalagi konten video. Di dalam platform YouTube yang namanya konten video, jangankan hanya meniru orang lain. Ada salah satu aturan yang namanya fair use, itu bisa mengambil konten video orang lain dengan catatan. Nah ini, yang namanya fair use itu mengambil konten video berarti kan harus ada yang dirubah. Terutama adalah tampilannya, dan terutama adalah durasinya. Durasinya kalau ingin aman tidak boleh dari 5 detik. Kemudian tampilan videonya dirubah. Kalau misalnya nih tampilan misalnya Kang Asik seperti ini, itu bisa diperbesar, diambil ya. Dengan teknik editing video itu aman. Yakin Kang Asik aman? Karena sudah saya coba. Aman teman-teman. Jadi maka dari itu teman-teman jangan pernah manakala kita akan membuat konten video itu banyak pertimbangan yang tidak penting. Akan tetapi mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah manakala kita sudah mempunyai ide, ya jangan ditunda-tunda besok, itu yang pertama. Kenapa misalnya tidak bisa ditunda? Walaupun saya kerjakan, saya berbenturan dengan kegiatan. Adakah caranya? Ya ada. Karena apa? Manusia itu banyak akalnya. Manakala kita mempunyai sebuah ide gitu ya, sebuah wawasan, kemudian ada ingin meniru dari orang lain, oh saya ingin membuat sesuatu itu seperti ini, tetapi tidak sempat mengerjakannya, tulislah. Kita kan punya tangan. Tulislah kerangkanya bahwa saya besok ingin membuat konten video A, B, C, dan D. Akan lebih bermanfaat lagi, apalagi setelah ditunjang kitanya istirahat, kemudian kita mandi. Begitu membuka ide yang kemarin itu kita baca, yang kasih rasakan, itu akan lebih cerah. Jadi manakala kita akan membuat konten video, jadi banyak tambahan-tambahannya, banyak improve ternyata teman-teman. Jadi bayangan kita akan membuat konten video itu susah, kalau badannya seger, pikirannya itu fresh, jadi tidak terlalu banyak beban, tidak terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan ingin meniru seperti orang lain agar banyak viewernya, itu akan lebih terasa ringan. Itu yang pertama. Adapun hasilnya nanti misalnya ada yang mengkritisi, kemudian ada yang ya sedikit-sedikit nyentil atau kemudian nyeleneh gitu ya. Itu hal yang terpenting jangan pernah kita tanggapi. Ya Kang Asik, kadang-kadang saya juga ya misalnya tidak tahan. Kalau teman-teman tidak tahan manakala melihat kemudian komentar-komentar yang seperti itu, hapus saja. Misalnya tidak menghapus pun, misalnya alah biarinlah saya malas. Apakah komentar-komentar itu berpengaruh terhadap kualitas, kemudian terhadap hasil yang kita telah produk? Apakah itu menjadi jelek? Efeknya seburuk apapun komentar, sejelek apapun komentar terhadap konten video, tidak ada efek apa-apa. Itu harus diingat teman-teman. Malah sebetulnya ketika teman-teman itu misalnya yang menonton itu ada yang komentar seperti itu, lihat komentarnya seperti apa sih ngomongnya. Kalau memang omongannya tidak sesuai dengan konten video kita, mungkin itu yang komentar adalah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang komentar itu adalah kompetitor kita. Komentar yang ketiga, mungkin teman-teman itu tidak menonton sampai habis konten video kita. Jadi banyaklah, itu tidak usah dipikirkan, biarkan saja. Hanya yang jelas keuntungannya adalah yang komentar jelek itu sudah berkomentar di kolom komentar kita, itu adalah sangat menguntungkan. Karena walau bagaimanapun sudah menciptakan traffic yang bagus untuk konten video kita. Jadi biarlah itu tidak penting. Jadi Kang Asik harapkan kepada teman-teman, buat apalah hal-hal yang tidak penting itu tinggalkan. Jadi tujuannya pun ketika kita sudah berhasil, kemudian kita sudah monetisasi, toh orang lain tidak akan ikut menikmati atas perjuangan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, walaupun kita sudah menghasilkan berupa dolar ataupun rupiah, orang yang komentar jelek itu kan tidak akan merasakan juga uangnya. Buat apa dipikirkan? Ya nggak? Oke, pokoknya lanjutkan saja. Apapun itu pekerjaan teman-teman, apapun itu skill atau kemampuan teman-teman, bagaimanapun buruknya kemampuan teman-teman yang teman-teman rasakan atau yang Asik rasakan, itu tidak penting. Jadi yang penting itu apa? Teman-teman kalau ingin jadi konten kreator, tetap
produksi video sebanyak mungkin. Jangan pernah ditinggalkan. Walaupun ditinggalkan, tetap. Jadi suatu saat kita harus lebih banyak memproduksi konten video. Untuk apa? Tetap yang belum monetisasi, agar jam tayangnya itu cepat tercapai. Bagi yang monetisasi, uangnya akan terus bertambah walaupun sedikit. Karena ada peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Itu saja teman-teman. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.